review tempat wisata, terus pingin belajar sesuatu, terus atau misalnya kalian pingin pergi ke suatu tempat dan pingin tahu rekomendasi jadwal untuk pergi ke tempat itu, dan lain-lain, semuanya bisa kalian cek di aplikasi ini. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini aku mau cerita ke kalian tentang aplikasi China apa aja yang sangat berguna dan wajib kalian download. Di China aplikasi bergunanya tuh ada banyak teman-teman, tapi di sini aku bahas 9 aja yang paling penting. Untuk fitur transaksi online, sayangnya untuk pemegang visa turis nggak bisa pakai fitur ini teman-teman, karena harus pakai rekening bank China yang di-bind ke WeChat Payment atau Alipay. Nah, sebelum ngomongin aplikasi dari China-nya, aku mau ingetin kalian kalau kebanyakan aplikasi dari luar negeri itu nggak bisa dipakai di China teman-teman tanpa VPN. Contohnya WA, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Dan VPN pun yang bisa dipakai di sana tuh cuman VPN tertentu. Nah, jadi di sini aku mau mulai dulu aplikasi dari China yang fungsinya sebagai alat komunikasi di sana. Yang pertama yang kalian pastinya nggak asing lagi yaitu aplikasi WeChat. Selain untuk alat komunikasi, WeChat ini masih banyak banget teman-teman fungsinya. Jadi misalnya kita bisa transfer uang ke sesama teman di WeChat. Terus kita bisa share foto dan video seperti Instagram di halaman momennya WeChat. Terus setelah itu juga banyak layanan-layanan yang lainnya yang berhubungan dengan belanja online. Jadi misalnya kita mau beli tiket pesawat, mau beli tiket nonton bioskop, dan lain-lain. Terus kayak aplikasi peduli lindunginya China itu ada juga teman-teman di dalamnya WeChat. Jadi bisa dibilang WeChat ini bukan sesederhana yang kita pikir misalnya hanya untuk chat, tapi banyak banget fitur-fitur lainnya yang semestinya tuh beda aplikasi, tapi bisa kita buka juga melalui aplikasi WeChat. Berikutnya aplikasi yang kedua namanya Dazhong Dianping. Untuk kalian yang udah nyampe China, bingung mau ke cafe atau restoran mana yang enak, atau misalnya kalian pengen pergi ke tempat yang menarik di kota kalian dan kalian nggak tahu kemana, atau juga misalnya kalian pengen pergi nonton bioskop dan kalian pengen beli tiketnya itu dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan kalian beli di tempat langsung, dan masih banyak yang lainnya, itu kalian semua bisa cek di aplikasi ini. Di sana penilaian dari para pengunjung itu juga lengkap banget teman-teman. Banyak banget review, misalnya seperti foto dan video dari para pengunjung tentang suasana di sana tuh seperti apa. Jadi waktu kita buka, kita tuh bisa nilai sendiri teman-teman, tempat ini kira-kira worth it nggak ya kalau misalnya kita pergi ke sana. Jadi selama di China, aku tuh selalu pakai aplikasi ini teman-teman untuk cari tempat makan atau tempat jalan-jalan. Dan untuk restoran atau cafe itu kadang banyak banget mereka tuh yang menuliskan harga diskon atau harga paket itu di aplikasi ini dan gak ada di menunya mereka. Bisa dibilang selama di China, kemanapun aku pergi, misalnya untuk pergi makan atau pergi jalan-jalan, aku tuh benar-benar bergantung sama aplikasi ini teman-teman. Karena bintang yang ada di aplikasi ini pun tuh bisa dibilang lumayan akurat. Kalau misalnya bintangnya tinggi, itu memang benar-benar enak restorannya atau kafenya. Dan kalau misalnya penilaiannya kurang bagus, itu biasanya sepi dan memang kurang enak. Berikutnya yang ketiga yaitu aplikasi Alipay. Aplikasi ini tuh dompet digitalnya China yang bisa di-bind ke semua rekening bank di China dan bisa dipakai tanpa kita harus top up uang dulu. Lalu masih banyak juga fitur lainnya seperti peduli lindunginya China, terus layanan seperti belanja online dan lain-lain, itu semuanya ada juga teman-teman di Alipay ini seperti di WeChat. Jadi kalau misalnya kita mau belanja di aplikasi apa gitu ya, kita bisa cek aja aplikasi ini tuh kerjasamanya sama WeChat Payment aja, sama Alipay aja, atau sama dua aplikasi ini. Berikutnya aplikasi yang keempat yaitu Weibo. Untuk kalian yang tinggal di China, biasanya nggak nonton TV dan bingung gimana caranya dapat berita penting yang terbaru, kalian wajib download aplikasi ini. Jadi kalian kalau sudah punya aplikasi ini,
kalian bisa follow account-account official dari kota tempat kalian tinggal atau account-account lainnya yang kira-kira berguna sebagai sumber informasi kalian. Dengan begitu, kalian setiap hari bakalan terima notif yang penting, misalnya seperti perkembangan kasus COVID di China, terus ada peraturan atau ketentuan baru apa aja dari pemerintah. Nah, selain itu, kalian juga bakalan gak ketinggalan info berita-berita panas apa aja yang lagi viral di China. Berikutnya, aplikasi yang kelima yaitu Xiaohongshu. Ini bisa dibilang Instagramnya China, bisa upload foto atau video. Cuman kalau kita lihat itu sebenarnya ada banyak tipe konten yang gak gitu sama dengan Instagram. Di aplikasi ini misalnya kalian pengen lihat review barang, review tempat wisata, terus pingin belajar sesuatu, terus atau misalnya kalian pingin pergi ke suatu tempat dan pingin tahu rekomendasi jadwal untuk pergi ke tempat itu dan lain-lain, semuanya bisa kalian cek di aplikasi ini. Contohnya nih, selama aku di Shanghai misalnya mau pergi keluar kota selama beberapa hari dan bingung gimana jadwal selama di luar kota, itu aku tinggal cek aja teman-teman di aplikasi ini. Banyak banget nanti orang-orang tuh yang ngasih jadwal, kayak hari pertama tuh enaknya kemana, terus setelah itu lanjutannya enaknya kemana dulu, seperti itu. Jadi selain kita bisa lihat foto dan video yang menarik, kita juga bisa dapat info yang berguna dari orang-orang yang pernah mengalaminya langsung. Berikutnya yang keenam yaitu aplikasi untuk belanja online, yaitu ada Taobao dan Pinduoduo. Untuk aplikasi belanja online, kalian pasti udah nggak asing lagi sama aplikasi yang namanya Taobao. Di sini kalian bisa cari apapun, di sana semuanya ada, baik itu berupa barang atau jasa. Cuman menurut pengalamanku, kalau misalnya kita cari barang, sebaiknya kalian bisa bandingin dulu teman-teman antara Taobao sama yang Pinduoduo ini. Karena selama ini kalau misalnya aku beli barang di Pinduoduo tuh bisanya dengan merek yang sama, kita bisa dapat barang dengan harga yang lebih murah. Berikutnya yang ketujuh yaitu aplikasi penunjuk jalan. Di sini kalian bisa pilih salah satu aja, yaitu Gaode Ditu atau yang kedua Baidu Ditu. Di China kalau misalnya kalian lagi keluar rumah, pastinya kalian perlu untuk lihat GPS. Jadi aku menyarankan kalian untuk pakai dua aplikasi ini. Buat kalian yang sebelumnya udah biasa pakai aplikasi lain untuk lihat jalan, menurutku kalian tetap pakai aplikasi punya China aja teman-teman, karena takutnya di China tuh nggak bisa dipakai, dan kalau misalnya bisa pun takutnya nggak seakurat dan selengkap yang ada di aplikasi punyanya China. Berikutnya yang ke-8 yaitu aplikasi untuk pesan makanan online. Untuk beli makanan yang siap dimakan, kalian bisa pesan di Ele.me. Dan untuk beli bahan makanan yang masih fresh, itu kalian bisa pesan di Dingdong Mai Cai. Untuk dua aplikasi ini, kita tinggal tunggu aja teman-teman selama 30 menit sampai 1 jaman. Jadi pesanan kita bakalan diantar sampai ke depan pintu rumah kita. Berikutnya yang terakhir tapi nggak kalah penting, yaitu aplikasi taksi online. Yang pertama kita bisa pakai aplikasi Titi, lalu yang kedua yaitu Meituan. Untuk dua aplikasi ini kalian tinggal bandingin aja mana yang harganya lebih murah, dan kalau kalian masih pengen yang lebih murah lagi, kalian bisa pilih yang jalannya tuh bareng sama penumpang lain yang masih sejalan. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa aplikasi yang wajib kalian punya selama di China. Dan bagi kalian yang mungkin mau tanya, mau menambahkan atau mau request konten, kalian tinggal komentar di kolom komentar di bawah. Thank you udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!